Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddha saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tisarana kamana paripunnang. Ama bante. Panati patah weramani sikkhapadang samadhiyami. Anatipata weramani sikapadang samadhiyami. Adinnathana weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikapadang samadhiyami. Kame sumiccācara weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu mitara weramani sikapadang samadhiyami. Musawata weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikapadang samadhiyami. Surameraya majjapamatatana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatana weramani sikapadang samadhiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugatiyanti silena poka sambada silena niputiyanti tasma silang visotaye. Ama bante. Sadu, sadu, sadu.
Baik, Bante, apakah bisa untuk menuntun kami untuk meditasi? Ya, para upasaka, pasika yang berbahagia, dimanapun berada, yang pada malam hari ini ikut kegiatan puja bakti, Sabtu 20 Maret. untuk menambah kebajikan kita, menambah perbuatan baik kita. Ya, mari kita melakukan bawana, ya, bawana atau pengembangan batin untuk memaksimalkan ya, latihan pada malam hari ini. Ya, para upasaka upasika bisa duduk rileks, duduk nyaman, ya, mata terpejam sebagai langkah awal untuk memulai latihan. Malam hari ini kita akan bersama-sama menggunakan napas alami untuk menjadi pusat ya, perhatian kita. Tentunya masing-masing mempunyai napas. Napas alami itulah yang menjadi pusat perhatian kita. Setelah semuanya rileks, duduknya nyaman, mari kita berupaya mengarahkan perhatian kita pada napas alami kita. Menyadari pada saat napas masuk, menyadari pada saat napas keluar. Napas masuk sadar, napas keluar sadar. Napas masuk sadar, napas keluar sadar. Intinya yang kita perhatikan adalah napas alami itu, bukan memperhatikan yang lain. Ketika para upasaka upasika bisa memperhatikan napas alami, disitulah akan mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan batin. Namun usaha untuk itu perlu diperjuangkan karena objek-objek lain di luar napas alami seringkali muncul. Baik itu yang muncul dari batin maupun yang muncul dari jasmani. Kadang menyenangkan, kadang pula tidak menyenangkan. Tugas kita adalah mengabaikan semua itu. Artinya tidak memperhatikan objek-objek di luar napas alami. Karena tugas kita saat ini adalah memperhatikan napas alami, napas masuk, napas keluar di hidung. Ketika muncul lagi objek lain, abaikan, kembali arahkan perhatian pada napas alami. Demikian dan seterusnya yang kita lakukan hanyalah memperhatikan napas alami itu, bukan perhatikan yang lain. Selamat berjuang, selamat bekerja. Semoga malam hari ini latihan kita mendapatkan hasil yang maksimal.
Sabi sata bawanistata, semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi selesai. Baik, terima kasih Bante. Pada Bapak dan Ibu, setelah teman-teman Dharma, setelah kita membacakan parita suci dan bermeditasi sejenak, sebelum kita mendengarkan Dhamma Desana dari Bante, ada baiknya kita sama-sama membacakan Aradhana Dhamma Desana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Dari semua obat yang ada di dunia ini, Dhamma adalah obat yang paling mujarab, Theragata. Pemimpin puja yang saya hormati, genap, kru, multimedia, Wihara Wid Dhammasuka, yang saya hormati pula, yang mensupport, yang mendukung kegiatan puja bakti secara virtual. Para upasaka, upasika, dimanapun berada, yang ikut serta dalam kegiatan puja bakti melalui virtual ini, tentu melakukan dengan keyakinan, kesungguhan, dan tentunya selalu berpikir positif, karena itu adalah faktor yang baik untuk menghasilkan manfaat yang besar ketika kita melakukan kegiatan yang berkaitan tentang Dhamma. Para upasaka-upasika sekalian, dalam kehidupan ini tentu kita akan berhadapan dengan banyak hal. Berhadapan dengan hal-hal yang membuat kita bahagia, tetapi kadangkala kita akan juga berhadapan dengan
yang membuat kita tidak bahagia. Artinya apa? Dalam kehidupan ini kita akan berhadapan dengan realita kehidupan, fakta kehidupan, yang tentunya realita atau fakta kehidupan itu bisa saja mengkondisikan kebahagiaan dalam kehidupan kita, tetapi kadang juga membuat kita tidak bahagia. Ibu sekalian, ketika kita berada dalam kehidupan ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus berhadapan dengan fakta kehidupan, realita kehidupan. Kita tidak bisa sembunyi, kita tidak bisa lari. Yang bisa kita lakukan adalah menghadapi. Tidak bisa lari, tidak sembunyi. Nah, untuk menghadapi proses kehidupan ini memang tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena sulitnya, karena tidak mudahnya itulah terkadang membuat batin bergejolak, membuat batin menjadi luka. Kenapa bergejolak? Kenapa menjadi luka? Karena ketidaksiapan mental kita menghadapi proses kehidupan yang terus-menerus berubah, dan kita tidak bisa memprediksi perubahannya seperti apa. Harapannya hampir setiap orang mengharapkan yang enak, yang nyaman, yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan sebagainya. Tetapi kenyataannya apa yang diharapkan itu terkadang didapatkan, terkadang diraih, tetapi kadang pula harapan-harapan itu kandas di tengah perjalanan. Artinya kita tidak mendapatkannya. Nah, ketika kita tidak mendapatkan, itulah kemudian muncul yang namanya gejolak batin tadi. Ketidaksiapan mental kita menghadapi perubahan-perubahan dalam kehidupan ini menimbulkan emosi negatif dalam batin kita. Timbul keraguan, muncul kecemasan, dihinggapi ketakutan, kekhawatiran, bahkan mungkin bisa saja muncul yang namanya putus asa. Nah, semua itu muncul karena ketidaksiapan mental kita. Ketidaksiapan mental kita itu ya karena batinnya masih rapuh, batinnya kerdil, sehingga tidak mampu menghadapi proses kehidupan yang terus-menerus berubah ini. Para upasaka-upasika yang berbahagia,
ketika gejolak batin itu muncul, kemudian ketika batin itu bergejolak, ya, kita dihinggapi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan emosi negatif yang lain, membuat kita menjadi ya, tidak nyaman hidupnya. Tidur, tidak bisa nyenyak, makan, walaupun di hadapannya enak-enak, tidak merasakan enaknya makanan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu karena batin yang bergejolak. Beberapa hari ini ada cerita-cerita tentang orang yang mengalami gejolak batin. Ada satu orang, Bante, 4 bulan ini saya merasa terbebani. Saya merasa menghadapi masalah begitu berat. Stres selama 4 bulan ini. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa nyenyak tidur, makan tidak enak, ya, muncul sakit-sakit, ya, utamanya sakit fisik. Cerita yang lain, Bante, berapa bulan ini saya minum obat. Obat apa? Obat tidur. Kenapa minum obat tidur? Karena orang ini tidak bisa tidur. Kenapa tidak bisa tidur? Karena beban. Ya. Beban dari batin itu sendiri. Dihinggapi ketakutan yang luar biasa, padahal belum terjadi dalam kehidupan orang tersebut. Tetapi seolah-olah terjadi. Seolah-olah dia melakukan itu. Hal-hal yang buruk. Padahal tidak melakukannya. Nah, 2 cerita ini tentu masing-masing kita pernah mengalaminya, mungkin dengan masalah yang berbeda. Ketika batin ini terbebani buat sekalian, batin menjadi tidak sehat. Ketika batin menjadi tidak sehat, ya tadi, seperti 2 cerita tadi, ada yang minum obat tidur, ada yang kemudian ya tidak bisa melakukan apa-apa ya karena ya saking beratnya masalah yang dihadapi. Hidup terasa hampa. Nah, para upasaka-upasika yang berbahagia, Sang Buddha suatu ketika bersabda kepada para biku, "Wahai para biku, dalam kehidupan ini ada 2 macam penyakit. Dalam kehidupan ini ada 2 macam penyakit. Penyakit yang pertama mungkin kita bisa menghindari 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Penyakit itu adalah penyakit fisik, penyakit jasmani. Apa itu penyakit jasmani? Penyakit fisik? Penyakit jasmani, penyakit fisik yang pernah kita rasakan. Ya, mungkin ada yang flu, ya, ada yang masuk angin, ada yang mengalami penyakit-penyakit lain, jantung, ya, liver, kanker, dan sebagainya. Mungkin kita bisa menghindari itu.
1 bulan, 1 tahun tidak ada penyakit, bisa aja. Tapi Sang Buddha lebih lanjut mengatakan ada satu penyakit yang sulit kita hindari. Penyakit itu adalah penyakit batin. Penyakit batin, Bapak sekalian. Apa itu penyakit batin? Ketika kita mendengar kata penyakit batin, pikiran kita lari ke orang-orang yang gangguan jiwa. Orang yang di jalanan, ketawa-ketawa sendiri, tidak pakai baju dan sebagainya. Larinya ke sana. Itu yang sudah parah, penyakit batin yang sudah parah, Ibu sekalian. Tetapi sesungguhnya kita juga mengalaminya. Hanya saja ada yang kronis, ada yang parah, mungkin ada yang biasa-biasa saja. Nah, penyakit batin itu adalah penyakit yang didorong oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Yang kemudian beranak pinak menjadi apa? Menjadi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kekecewaan, sakit hati, marah, uring-uringan, dan sebagainya, Ibu sekalian. Nah, itu adalah penyakit batin. Pernah nggak kita menyadari itu, Bapak sekalian? Ketika kita bertemu di jalan, ketemu di rumah teman, atau di mana, seringkali kalau kita ditanya, sehat-sehat? Oh iya, hari ini saya sehat. Apa kabar? Oh ya, saya baik, saya sehat. Yang dimaksud sehat dalam perbincangan-perbincangan itu lebih pada sehat jasmani. Hari ini sehat, sehat. Karena bisa ikut Zoom. Bisa ikut virtual. Sehat apa? Sehat jasmani, sehat fisik. Tidak flu, tidak masuk angin, tidak capek, tidak lelah, dan sebagainya. Pernah nggak kita menyadari bahwa batin kita juga lagi sakit? Batin kita dalam kondisi tidak sehat. Nah, seringkali kita tidak menyadari itu. Padahal batin kita lagi sakit. Mungkin fisiknya sekarang sehat, hari ini sehat. Ternyata lagi uring-uringan, lagi marahan. Oh, mungkin kecewa. Mungkin muncul kekhawatiran, muncul ketakutan, dan sebagainya. Artinya apa? Ketika emosi negatif muncul, batin itu bergejolak, sesungguhnya kita lagi sakit. Sakit apa? Sakit batinnya. Ini yang seringkali kita tidak sadari, Bapak sekalian. Ketika kita dihinggapi penyakit fisik, Bapak sekalian, apalagi sekarang ini masa pandemi COVID. Ketika kita sesak, ketika kita mungkin napasnya nggak seperti biasa, penciumannya mungkin kurang tajam, timbul kekhawatiran, timbul ketakutan. Jangan-jangan COVID. Begitu divonis COVID, makin stres, tidak bisa menerima, dan sebagainya. Ketika kita dihinggapi penyakit fisik, kita khawatirnya luar biasa, cemasnya luar biasa. Bahkan kita bila-bilain untuk berobat ke, zaman dulu bisa berobat di luar negeri, kalau sekarang zaman COVID sulit berobat ke luar negeri. Wah, hampir miliaran. Tapi giliran batinnya sakit, kita itu kayaknya merasa nggak sakit. Seolah-olah biasa. Marah, biasa itu.
Ada orang mengatakan, Bante, marah kan wajar. Mau usah disakiti kok. Ya. Marah itu wajar. Tapi kalau marah dan marah terus, itu menjadi tidak wajar. Sedih wajar, Bante. Kan kehilangan. Kehilangan orang yang dicinta, kehilangan mungkin materi. Kan sedih, Bante, wajar. Ya, wajar tuh sedih. Tetapi kalau sedih sepanjang masa menjadi tidak wajar. Artinya apa, Ibu sekalian? Coba kita sekarang ini mulai introspeksi, mulai bercermin. Bahwa ada dua macam penyakit dalam kehidupan ini. Penyakit yang pertama adalah penyakit fisik, penyakit jasmani. Penyakit yang kedua adalah penyakit batin. Ya, penyakit batin. Jadi batin juga sakit buat sekalian. Maka Guru Agung ya, dalam Dhammapada mengatakan, ya, arogya paramang labhati. Ya. Kesehatan adalah keuntungan yang utama, keuntungan yang parama, ya, utama, tinggi buat sekalian. Beberapa hari yang lalu, ya, karena sekarang saya ada di ya, desa, ya, saya bincang-bincang dengan beberapa umat. Ya. Anda pilih mana? Ya, karena di desa itu pertanian, panen, harganya bagus, kemudian dapat uang banyak, tapi hari itu sakit. Ya. Alias ya, tidak sehat. Nah, orang itu kemudian bilang, wah Bante saya pilih sehat. Kenapa pilih sehat? Kalau saya sehat Bante, saya bisa beraktivitas, saya bisa bertani, bercocok tanam, dan sebagainya. Untuk apa ya, saya mendapat materi yang besar, tetapi saya tidak bisa menikmati karena saya sakit. Artinya apa? Orang ini memahami bahwa kesehatan itu utama. Kesehatan itu penting. Jadi ketika mengetahui bahwa fisiknya itu sakit, ya dia tidak bahagia. Ya, siapa yang ada bilang kalau lagi sakit bahagia? Tidak ada. Semua orang akan bilang kalau lagi sakit pasti tidak bahagia. Baik itu sakit fisiknya maupun sakit batinnya. Nah, kedua penyakit ini buat sekalian tentu butuh obat. Butuh obat buat sekalian. Ya. Ketika kita sakit fisiknya, flu misalnya, ya, perlu obat. Kemana kita mencari? Ya, kita ke dokter lah, ya. Bisa ke apotek, toko-toko obat dan sebagainya. Kita mencari obat yang sesuai dengan sakit kita. Dengan obat itu, ya, peluang untuk sembuh itu besar. Kecuali kita tidak minum obat, atau malah berpikir, ya, kan hidup ini tidak kekal, ya, sakit tidak kekal, ya, paling nanti juga mati. Ya. Itu salah Ibu sekalian. Tetap kita berusaha, ya, berusaha untuk mengobati, ya, sakit fisik kita. Demikian pula Ibu sekalian, batin yang luka, batin yang sakit, batin yang bergejolak juga perlu obat. Obatnya di mana? Nah, kalau Ibu sekalian lagi stres, lagi kusut, lagi galau, kemana mencari obat? Ya? Ke apotek? Toko obat? Ya? Dokter umum? Tidak ada, Ibu sekalian. Obatnya di mana? Saya selalu mengatakan, kembalilah ke Dhamma. Nah, di awal tadi saya mengutip syair yang ada dalam Theravada. Dari semua obat yang ada dalam kehidupan ini, Dhamma adalah obat yang paling mujarab.
Kenapa yang paling mujarab Bapak sekalian? Untuk menyembuhkan luka batin kita, untuk menyembuhkan batin yang sakit Bapak sekalian, ya kita harus kembali ke Dhamma. Di toko obat tidak ada Bapak sekalian. Ya. Coba Bapak sekalian ke toko obat, ya, kemudian ke apotek, cari. Di sini ada nggak ada pil anti stres, ya, obat anti galau, tidak ada Bapak sekalian. Ya. Carinya kemana? Ke wihara. Gua Bante kan lagi COVID, tidak bisa ke wihara, ikut puja bakti virtual. Tidak ada alasan lagi Bapak sekalian, ya. Ya. Kalau kita memang mau sembuh, kembali ke Dhamma. Karena Dhamma adalah obat yang paling mujarab Bapak sekalian. Nah, ketika Sang Buddha bertanya kepada Sopaka, ya, Sopaka itu seorang bocah yang usianya 7 tahun, ada 10 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ya, ini sangat berkaitan dengan obat ini, Bapak sekalian. Sang Buddha bertanya kepada Sopaka, apa yang satu Sopaka? Sopaka menjawab, semua makhluk membutuhkan makanan. Nah, kalau kita ditanya begitu, apa yang satu itu? Oh, kita bingung apa yang satu itu. Ya. Kenapa Sopaka bisa menjawab? Sopaka ini calon arahat. Ya, calon arahat. Jadi ketika ditanya Sang Buddha, apa yang satu itu? Oh, langsung menjawab, semua makhluk membutuhkan makanan. Nah, kalau kita yang ditanya, ya bingung. Nah, apa dimaksud dengan makanan? Makanan itu adalah makanan batin. Ya. Ibu sekalian, supaya batin kita sehat, kita membutuhkan makanan batin. Makanan batin itu adalah Dhamma. Ketika ada asupan Dhamma dalam batin kita, ya batin kita menjadi sehat. Sebaliknya, kalau tidak ada asupan Dhamma, vitamin Dhamma, gizi Dhamma, ya, batin kita tidak sehat, Bapak sekalian. Akan mudah luka, akan mudah sakit. Kenapa? Karena batinnya rapuh. Nah, tapi kadang-kadang Bapak sekalian, kita ini kadang-kadang melupakan makanan batin ini. Seringkali lebih dekat dengan makanan fisik. Oh, kalau bicara kuliner, wah luar biasa. Ayo makan di rumah makan sana, wah ngajak teman banyak-banyak. Wah cerita tentang kuliner untuk fisik kita itu luar biasa. Giliran cerita tentang kuliner Dhamma, wah kurang sekali Bapak sekalian. Ya, kurang sekali. Oleh karena itu Bapak sekalian, ya fisik membutuhkan makanan, demikian pula batin juga membutuhkan makanan. Supaya apa? Supaya sehat Bapak sekalian. Oleh karena itu Bapak sekalian, ketika batin bergejolak, ketika batin luka, ya, ketika batin sakit Bapak sekalian, kembalilah ke Dhamma. Dhamma adalah obat yang paling mujarab untuk mengobati luka batin kita, untuk menyembuhkan sakit batin kita Bapak sekalian. Malam hari ini Bapak sekalian, walaupun secara virtual, secara daring, mengikuti kegiatan puja bakti, bukan berarti apa yang kita lakukan itu tidak ada manfaatnya. Ya tentunya dengan kesungguhan ya. Nah, kalau kita mengikuti puja bakti secara ya, virtual, ya harus sungguh-sungguh, harus dengan keyakinan, dengan kesungguhan, ya. Dan sampai kemudian kita tidak sungguh-sungguh, ya nanti manfaatnya juga tidak maksimal Bapak sekalian. Walaupun secara virtual, kalau kita dengan keyakinan melakukannya, dengan kesungguhan melakukannya, dengan pikiran positif, maka manfaatnya juga besar Bapak sekalian, walaupun secara virtual. Nah, tadi Bapak sekalian memperbarui sila, kemudian melakukan cita bawana, pengembangan pikiran. Saya diajak untuk melihat napas alami. Ya, napas masuk, napas keluar. Sadar, dan menyadari itu terus-menerus.
Ini sungguh membentengi kita supaya apa? Pikiran buruk tidak masuk dalam batin kita. Maka ada napas masuk, napas keluar. Ingat rumah, napas masuk, napas keluar. Ingat apa? Ingat apa? Abaikan, abaikan, abaikan. Ya. Hanya napas alami, hanya napas alami. Jadi menjadi filter sehingga yang negatif-negatif, yang buruk-buruk itu tidak akan muncul. Ya. Ketika muncul pun kita abaikan, kembali ke napas lagi. Sehingga menguatkan ya, pikiran positif kita. Jadi sungguhnya ketika kita tadi melakukan bawana pengembangan batin, kita menyantap makanan batin. Kita mengobati luka batin kita, Bapak sekalian. Di awal cerita tadi, ada cerita tentang orang yang minum obat ketika batin sakit. Bisa aja orang tidak bisa tidur karena stres, kemudian minum obat tidur. Bisa. Tetapi ketika kemudian kita terbiasa minum obat tidur, ya keterusan, itu juga bahaya untuk fisik kita. Bukan hanya batinnya yang bahaya, tetapi juga membahayakan fisik kita juga, Bapak sekalian. Oleh karena itu, Bapak sekalian, ya jangan sedikit-sedikit tidak bisa tidur, minum obat tidur, ya. Nah, nanti ketagihan, wah, bahaya, Bapak sekalian. Kembalilah ke damai, Bapak sekalian. Ya. Kenapa tidak bisa tidur? Karena batin ini terbebani. Ya, batin ini terbebani, Bapak sekalian. Nah, ketika batin terbebani menjadi seperti itu. Batinnya menjadi luka. Ya, batinnya menjadi luka. Ketika batin itu luka, Bapak sekalian, banyak hal yang muncul. Ya. Khawatir, cemas, ya, takut, ya. Kemudian kecewa, sakit hati, ya, marah, ya, benci, ya, sedih dan sebagainya. Itulah ya bentuk-bentuk dari batin yang sakit, Bapak sekalian. Oleh karena itu, Bapak sekalian, ketika kita kembali ke Dhamma, ya, maka kesembuhan dari luka batin itu peluangnya besar. Ketika kita kembali ke Dhamma, batin yang sehat itu akan kita raih, kita dapatkan. Dengan catatan, kembali ke Dhamma. Karena Dhamma adalah obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan batin kita, Bapak sekalian. Dhamma bukan sekedar teori, tetapi Dhamma adalah sesuatu yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita, Bapak sekalian. Pengetahuan Dhamma mungkin bisa kita miliki, bahkan mungkin sebanyak mungkin. Tetapi kalau kemudian kita praktekkan, ya tidak akan membantu kita untuk mengobati luka batin kita. Ambil contoh, ya, semua orang tahu anicca. Ya. Apa itu anicca? Anicca tidak kekal. Ada perubahan dalam kehidupan kita. Begitu anicca datang kepada kita, di kehidupan kita, Ibu sekalian, apa yang kemudian terjadi? Kata-kata anicca tidak muncul lagi. Yang muncul apa? Marah, jengkel, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu yang muncul duluan. Kenapa? Hanya sebatas pengetahuan. Belum pada pemahaman dan penembusan. Itu yang saya maksud. Dhamma bukan sekedar teori, tetapi juga harus kita praktekkan, Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, proses kehidupan yang kita jalani, perjalanan hidup yang sekarang ini kita jalani, Bapak sekalian, yang dihadapkan dengan fakta kehidupan, realita kehidupan. Kadang kita bahagia, kadang kita menderita, kadang kita untung, kadang kita rugi, kadang kita dipuji, kadang dicela, kadang dikenal di masyarakat, kadang dicampakkan di masyarakat. Itu fakta kehidupan yang harus kita hadapi. Nah, untuk menghadapinya perlu yang namanya kesiapan mental. Bagaimana kita mempersiapkan mental kita? Tadi saya katakan, ada asupan Dhamma untuk batin kita. Ada makanan Dhamma untuk
batin kita, Ibu sekalian. Sehingga mental kita menjadi kuat, menjadi tangguh, ya. Ketika mental kita kuat, tangguh, dewasa, maka kita akan siap menghadapi proses apapun. Batin tidak mudah luka, batin tidak mudah sakit, karena dhamma yang kita praktekkan dalam keseharian kita. Para upasaka, upasika, dimanapun berada, inilah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga pesan ini bisa menjadi motivasi buat kita semua untuk kembali ke dhamma. Batin bisa saja luka, batin bisa saja sakit, batin bisa saja bergejolak karena beban, permasalahan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Tetapi ketika kita tahu bahwa beban itu akan membuat batin bergejolak, batin sakit, batin luka, maka lepaskan beban itu. Bagaimana melepaskan beban itu? Kembalilah pada dhamma. Dhamma yang akan membuat kita melepaskan batin, melepaskan beban untuk batin kita. Dhamma yang akan menjadi obat untuk menyembuhkan luka batin kita, sakit batin kita. Tentu, dhamma bukan sekedar pengetahuan-pengetahuan yang kita serap. Tetapi bagaimana pengetahuan yang kita serap, kita praktekkan dalam keseharian kita. Sehingga batin kita sehat, fisik kita juga sehat. Arogya paramang labhati. Kesehatan adalah keuntungan yang utama. Dari semua obat yang ada dalam dunia ini, dhamma adalah obat yang paling mujarab. Kembalilah pada dhamma untuk menyembuhkan luka batin, untuk menyembuhkan batin yang sakit, sehingga batin kita sehat dan kita siap menghadapi proses apapun yang ada dalam kehidupan ini. Semoga Tiratana melindungi, Sabe Sata Bhavantu Siddhata. Semoga semua berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih sudah berdesananya, Bante. Bapak dan Ibu, tiba saatnya untuk sesi tanya jawab kepada Bante. Untuk tanya jawabnya dapat dilakukan secara langsung. Silakan raise hand aja, nanti kita akan persilakan untuk bertanya secara langsung. Atau jika ingin bertanya secara tertulis, dapat diketik dan di-send di chat box kita atau langsung ke WA admin, misalnya kalau jika tahu WA-nya admin. Sebelum kita memulai sesi tanya jawab, kita dengarkan sedikit untuk persembahan lagu dari Wihara Buddha Sutta. Sudahkah menjadi umat sejati yang melangkah selalu dalam dhamma? Mengertikah kita jalan yang dilangkah untuk mencapai kebahagiaan? Laksanakan semua 5 sila yang mulia agar melangkah di kebenaran. Kembangkanlah pula rasa cinta kasih agar selalu jauh dari permusuhan. Kikislah semua loba, dosa dan moha. Tingkatkan kebijaksanaan diri.
Satukan tekad untuk menjalankan damai suci yang mulia. Yakinlah selalu pada Buddha Dhamma. Kasihi semua manusia di dunia. Hari-hari pastikan bahagia. Laksanakan semua lima sila yang mulia agar melangkah di kebenaran. Kembangkanlah pula rasa cinta kasih agar selalu jauh dari permusuhan. Kikislah semua lupa dosa dan moha. Tingkatkan kebijaksanaan diri. Satukan tekad untuk menjalankan damai suci yang mulia. Yakinlah selalu pada Buddha Dhamma. Kasihi semua manusia di dunia. Hari-hari pastikan bahagia. Seribu dimulai satu langkah. Marilah kita mulai melangkah. Satukan tekad untuk menjalankan damai suci yang mulia. Yakinlah selalu pada Buddha Dhamma. Kasihi semua manusia di dunia. Hari-hari pastikan bahagia. Kita jelang esok yang bahagia. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu Sudarma, tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Apakah ingin ada yang bertanya secara langsung? Dipersilakan. Atau ada yang ingin bertanya secara tulis? Sepertinya tidak ada yang bertanya, Bante. Baik. Oke. Demikian Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Bante. Kami mengucapkan segenap terima kasih kepada Bante atas Dhamma Desananya pada malam hari ini. Baik, para Bapak dan Ibu, serta teman-teman, sebelum kita mengakhiri kebaktian pada malam hari ini, kita bersama-sama dana jika dengan melakukan dana
Baik, terima kasih atas dana yang telah terkumpul dari Bapak dan Ibu sekalian.